Tuhan. Muliakan Sebab Tuhan baik, saudara. Amin. Amin. Mari kecap dan lihat kebaikan Tuhan. Come on, sing. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah
baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Sorak-sorak menyala kita. Saya menikah dengan suami saya pada tahun 2016. Di awal pernikahan kami sangat menginginkan untuk memiliki anak. Tapi dalam perjalanannya, kami tidak langsung dikaruniai anak oleh Tuhan. Kami pernah konsultasi ke dokter, tapi karena biaya yang cukup mahal, kami tidak melanjutkan untuk melakukan program kehamilan. Ada kerinduan yang sangat mendalam ketika kami melihat orang lain mempunyai anak. Pingin juga gitu untuk memiliki anak, rasanya kok belum punya anak itu berasa sepi gitu, ada yang kurang gitu. Di dalam pernikahan itu tidak punya anak, ada yang kurang. Jadi kami merasa bahwa kerinduan untuk memiliki anak itu di awal-awal tahun pernikahan itu sangat besar. 1 tahun, 2 tahun pernikahan itu sangat besar. Tapi setelah berjalannya waktu sampai masuk ke usia 3, 4, sampai 5 tahun, kami biasa aja gitu, menjalani hari-hari kami. Tapi tetap kami mempunyai harapan gitu di dalam kehidupan kami. Ya, kalau Tuhan kasih, kita terima dengan sukacita. Dan kami sepakat juga kalaupun Tuhan tidak mengaruniakan kita anak, kita siap gitu. Kita siap dengan pernikahan kita yang tidak mempunyai anak. Nah, singkat cerita, tahun 2021 memasuki 5 tahun usia pernikahan kami. Sampai saat itu pun sepertinya tidak ada tanda-tanda bahwa saya akan hamil gitu. Dan kami tetap seperti biasa menjalani hari-hari kami. Nah, tepat di bulan April, di bulan ulang tahun saya hanya ngomong gitu sama Tuhan. Tuhan, di ulang tahun saya tahun ini, saya mau kado dong yang besar dari Tuhan. Saya mau kado yang besar dari Tuhan. Dan benar, Tuhan memberikan kado yang tidak terduga. Saya positif hamil gitu. Kami sangat bersuka cita saat itu. Sepertinya itu sesuatu yang mustahil gitu, karena masa selama 5 tahun tidak terjadi pembuahan sama sekali gitu. Saya tidak pernah telat datang bulan, saya tidak pernah yang namanya mengalami gangguan hormon gitu, tapi tidak terlihat akan terjadi adanya pembuahan gitu. Waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Bagi kami, dengan positifnya saya hamil, itu adalah suatu mujizat yang besar yang Tuhan berikan di dalam keluarga kami. Dan sekarang usia kehamilan saya sudah memasuki 9 bulan. Dan benar bahwa Tuhan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga. Gue udah kuliah 5 tahun, jadi gue over setahun. Kendalanya adalah keuangan, dimana gue punya hutang di kampus begitu besar. Hutang gue itu sekitar 25 juta. Dan juga gue harus lunas untuk gue bisa maju ke sidang kedua dan ketiga. Dan di situ gue bilang sama Tuhan,
Tuhan mungkin gue lulusnya tahun ke-6 ya. Tapi di momen dimana gue berserah sama Tuhan, tiba-tiba di pagi hari gue di-chat sama dosen gue, bilang gini, Jorginho, kamu kemana aja selama ini? Karena gue nggak pernah bimbingan lagi untuk sidang kedua, ibunya nyari gue kan. Dan juga di saat itu ibunya bilang gini, Jorginho besok ke kampus ya ketemu sama ibu. Di situ sebelum gue ketemu sama ibunya, gue jujur sama ibunya kenapa gue nggak bimbingan lagi dan gue kenapa nggak maju ke sidang kedua, karena gue punya kendala biaya, jadi gue nggak bisa lanjut lagi. Terus ibunya bilang oke, nggak apa-apa, besok ketemu ibu. Nah di pikiran gue pikir gini, pasti gue dikasih keringanan untuk gue bisa bayar mungkin 10%, 20% sampai gue lulus baru gue bisa lunasin. Tapi di momen itu pagi-pagi gue datang, gue ketemu ibunya, dia bilang gini, Jorginho, persiapin ya draft kamu buat sidang kedua minggu depan. Ibu udah lunasin semua hutang kamu di kampus sekitar 25 juta. Di situ gue langsung kayak what? Kayak gue diam dan gue bisa bingung ngomong apa lagi kan. Di situ gue langsung teringat sama Tuhan di mana gue kuliah di sini. Ya awalnya karena janji Tuhan sih, ya di mana Tuhan bilang sama gue bahwa balik kuliah di Indonesia. Dan Tuhan bilang bahwa sama seperti Abraham, Tuhan berjanji bahwa dia akan menyediakan. Di momen itu juga Tuhan manggil gue untuk kuliah di tempat ini. Tuhan cuma bilang bahwa dia akan menyediakan. 2 tahun pertama, jujur gue nggak dapat support sama sekali dari keluarga. Dan juga gue hidup seadanya banget. Dan di situ gue ingat bahwa benar penyertaan Tuhan itu nyata ya. Dia Bapa yang sangat bertanggung jawab. Jadi itu cerita gue di tahun ini, God is real. Pertengahan tahun 2021 adalah masa di mana angka penderita COVID-19 di Jawa Barat meningkat drastis dan saya adalah salah satu di antaranya. Pada saat itu saya sedang hamil dan usia kandungannya adalah 6 bulan. Begitu terkonfirmasi positif COVID, saya cek ke dokter dan hanya diberikan obat-obatan dan suplemen untuk meringankan gejalanya saja tanpa mengatasi virusnya. 10 hari isoman di rumah, kondisi saya bukan semakin membaik. Demam tak kunjung turun, batuk flu tak kunjung sembuh, bahkan saya mengalami sesak nafas. Hingga akhirnya saya dan suami memutuskan untuk pergi cek ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, kondisinya nggak langsung mulus. Di rumah sakit begitu banyak orang dan sangat padat. Sampai dikonfirmasi oleh petugas kesehatan bahwa tidak ada kamar kosong, semuanya penuh. Saya dan suami memutuskan untuk mencoba mencari rumah sakit lain dan kami baru sampai di parkiran, petugas kesehatannya, petugas IGD-nya berlari dan menyampaikan kepada kami sambil sedikit berteriak bahwa ada 1 kamar transit di IGD. Singkat cerita, saya masuk ke IGD, tes darah, tes swab PCR, CT scan, dan tidak berapa lama kemudian perawat datang dan membawa hasil dan menginformasikan bahwa virus COVID-19 tersebut sudah sampai ke paru-paru. Dan kalau kondisi saya semakin memburuk, saya dan keluarga diminta untuk memutuskan atau memilih lebih mengutamakan keselamatan anak saya yang dalam janin atau keselamatan saya sebagai ibu. Kaget? Iya. Sedih? Pasti. Tapi saya mencoba untuk menjalani perawatan. 7 hari dirawat di rumah sakit, hanya bermodalkan infus, suplemen dan vitamin, suntikan 3 kali sehari, tanpa pemberian antivirus. Tapi puji Tuhan, pekerjaan Tuhan tidak bergantung pada fakta yang kelihatan. Saya malah semakin membaik, bahkan semua biaya perawatan setelah saya keluar dari rumah sakit ditanggung oleh Kementerian Kesehatan. Saya mau bilang bahwa Tuhan itu real. Saya diberikan kesembuhan dan banyak kemurahan di tengah-tengah ujian saat saya sakit. Makanya nama anak saya yang kedua ini saya beri nama Mercy Gavrila, yang artinya kemurahan Tuhan melimpah di tengah ujian dan Tuhan adalah satu-satunya kekuatan. So, semua cerita di Alkitab tentang kesembuhan terus berlaku sampai saat ini. Ketika kita meminta dengan penuh keyakinan dan pengharapan, as a daughter asks to her father, aku percaya dia mendengar dan tahu apa yang harus dia kerjakan.
Merry Christmas unshakable people. Yeay, Merry Christmas. Ya, senang sekali ya Randy. Yes, hari benar ini banget Kak. kita semua bisa berkumpul kembali di ibadah Natal. Dan pastinya nih di awal bulan Desember pasti sudah terasa ya nuansa-nuansa Natal di mana-mana Randy. Iya Kak, biasanya kalau udah Desember gini nih Kak Iya. ya, itu musik-musik Natal tuh udah di mana-mana. Iya, ya, ya. kalau kita pergi ke mall, musik Natal itu di situ juga penuh banget Kak ya. Udah Bahkan rame, ya. udah rame, bahkan di rumah kita juga pun mungkin kita udah memutar tuh musik-musik Natal. Ada juga yang mulai pasang pohon-pohon Natal Kak, dan Iya, juga betul. mulai nih ada yang mungkin mulai tukar-tukaran kado ya sama keluarga yang lain. Iya ya, jadi apapun bentuknya itu merupakan ekspresi kita, sukacita kita untuk menyambut hari Natal hari ini. Nah, hari ini di ibadah Natal kita punya tema khusus, yaitu God is real. Tuhan itu nyata. Yes, benar banget Kak Rani ya. Seperti yang kita lihat tadi di kesaksian saudara-saudara kita, bahwa ternyata sepanjang tahun ini itu Tuhan emang nyata dalam kehidupan Wow, mereka. Ya, ada keren yang ya. tadi mendapatkan pertolongan Tuhan tepat Ya. waktu, ada yang merasakan penyertaan Tuhan, bahkan ada juga yang mengalami penyediaan Tuhan sepanjang tahun ini. Iya, ya jadi hari ini kita masih nih mau mendengarkan, masih ada lagi saudara-saudara kita Oh. yang mau bercerita, yang mau memberikan kesaksian mereka tentang betapa dahsyatnya Allah hadir dalam hidup mereka. Jadi pastikan kita mengikuti ibadah Natal ini sampai akhir, karena percaya hari ini kita mau mendapatkan suatu pesan-pesan yang bisa membangkitkan, yang akan membangkitkan iman kita Yes. untuk melihat Allah itu dahsyat, hadir, nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Yes, benar banget Kak Rani. Nah, oleh karena itu saudara-saudari, hari ini kita mau mengucapkan syukur kita kepada Tuhan Ya. melalui persembahan kita. Nah, firman Tuhan katakan di Mazmur 136 ayat ketiga bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik dan bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setianya. Ya, Wow. jadi karena Tuhan itu Amen. baik dan setia sama hidup kita, Kak Rani, Ya. kita harus Amen. bersyukur sama Tuhan. Amin. So, hari ini siapkan persembahan kita mau memberi, namun sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena Tuhan baik, Tuhan nyata dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini Tuhan. Kami merasakan pertolongan Tuhan, kami merasakan penyediaan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini ketika kami memberi Tuhan, biarlah ini merupakan satu ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan menerima segala persembahan kami hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu, dan di layar sudah tertera nomor rekening persembahan dan juga persepuluhan atas nama Gereja Il Shaddai Injil Sepenuh. Silakan Bapak Ibu mentransfer ke nomor rekening tersebut. Dan kami juga sudah menyediakan barcode QRIS bagi Bapak Ibu yang mau melakukan transaksi secara iman. Oke, ketika semuanya sudah memberi, mari kita siapkan hati kita karena kita mau menyembah Tuhan. Mari saudara, hari ini kita persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Bersyukur buat semua yang Tuhan kerjakan buat hidupmu saudara. Sebab Dia selalu baik. Apapun kondisi, saya percaya saudara, semua yang mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi setiap kita. So hari ini mari kita bersyukur. Sebab Tuhan baik. Bersyukur sebab Dia baik. Oh, sampai selamanya Kau baik. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi kehidupan kami. Sungguh kami boleh melihat dan mengecap sepanjang tahun ini Tuhan, Engkau gak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Lord. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, He's my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, He's my song. Let the King
Let the King of my heart be the mountain where I ride, the fountain I drink from. Oh, He's my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom from my life. Oh, He's my song. You are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, let the King of my heart be the wind inside my sail, the anchor of the wave. Oh, He's my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of the days. Oh, He's my song. 'Cause you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. You are good, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, let the King of my heart be the wind inside my sail, the anchor in the wave. Oh, He's my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my day. Come on, He's my song. You are good, you're good. Oh, 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 yes, Jesus, you're never gonna let me down. Yes, God, we believe. Come on, sing this song. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. Amen. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. Yes, God, we believe. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. You're never gonna come on, you are good, you are good, you good. Yes, Jesus, 'cause you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you're never gonna let me down. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down.
gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. Come on. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Amen. You're always good to me, forever. You're good and ever. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you are good, you're good. Amen. Oh, 'cause you are good, you're good. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh berada bersama-sama, sekalipun kami mengadakan Natal secara online Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau tetap menjamah kami Tuhan, kami tetap menyemarakan setiap Tuhan kelahiran-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kelahiran-Mu membuat hidup kami dimerdekakan dan dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap dengan firman Tuhan. Mari kita semua yang siap untuk dengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Wow, haleluya saudara, amin. So ini Natal kedua kita lakukan secara online. Saya percaya sekalipun online tetap tidak mengurangi makna daripada kelahiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Amin saudaraku. Yesus tetap pribadi yang lahir dalam kehidupan kita, dan Dia menyelamatkan kita. Dia telah membuat kita jauh daripada segala kesalahan kita dan kehidupan lama kita semuanya. Nah, saudaraku, di Natal ini kita punya tema God is real. Allah itu nyata. Yuk, kita ambil kitab Mazmur 34 ayat yang 9. Firman Tuhan berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Saudaraku, firman ini berkata Tuhan mengarahkan kita, menyarankan kita untuk kita mengecap, ya, kita melihat. Berarti Tuhan mau kita itu benar-benar percaya Dia itu ada. Oke saudaraku, kita mulai belajar yuk. Sebentar kita mengerti tentang Allah itu nyata. Nah, sebelum kita bicara itu, kita belajar dulu tentang manusia. Bukan cuma Allah nyata, manusia pun adalah manusia yang nyata. Kita diciptakan ini nyata loh, nggak bohong lah saudaraku, ya betul nggak? Bisa kita mengecap, kita punya panca indera yang bisa kita rasakan, bisa kita memperhatikan sesuatu karena kita nyata. Nah, nyatanya manusia itu ya dipengaruhi karena dua hal. Pertama, karena manusia itu punya yang namanya kebutuhan. Amin. Apa? Kebutuhan. Nah, kita punya kebutuhan rohani, kita punya kebutuhan jasmani. Saudara, kebutuhan jasmani ya yang pernah kita pelajari di sekolah dulu ya. Apa kebutuhan jasmani kita? Kita punya kebutuhan pokok, kita punya kebutuhan sekunder, kita punya kebutuhan tersier, saudaraku ya. Bukan cuma makan doang, bukan cuma pakaian atau rumah doang, tapi kadang kita juga pengen yang namanya
pendidikan, kita juga butuh yang namanya kesehatan, hiburan, hobi. Bahkan kadang-kadang juga kita ingin melihat hal-hal yang baru, saudaraku ya, tertiar, saudaraku ya. Nah, itu semua adalah kebutuhan yang kita butuhkan secara kontinu, saudaraku. Kalau enggak ada, itu rasanya kita itu nggak jadi manusia yang nyata, nggak real kita, saudaraku. Amin. Nah, ada yang namanya kebutuhan, kita punya namanya kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah di mana kita ingin berelasi dengan orang-orang di sekitar kita, saudaraku. Itu sebabnya manusia nggak Tuhan ciptakan untuk sendirian, saudaraku. Amin. Untuk kita berinteraksi, berelasi. Itu sebabnya kita punya teman, kita punya orang tua, punya ayah, punya ibu, kita punya saudara-saudara. Betul, saudaraku ya? Kita punya orang-orang yang kita hormati, kita cintai, saudaraku. Amin, saudaraku. Nah, itulah kebutuhan yang membuat kita menjadi manusia yang real. Nah, saudaraku, kita bukan cuma punya kebutuhan, tapi saudaraku, tanpa kita sadarin, kita juga manusia punya pergumulan. Nah, pergumulan biasanya terjadi oleh karena ketidaktersediaan atau ketidakmampuan dari apa yang kita butuhkan. Makanya kita mulai bergumul. Kita mulai bergumul dengan makanan. Kita mulai bergumul dengan, kalau orang tua dengan pendidikan anak. Kita berdoa sama Tuhan. Betul nggak, saudaraku? Betul ya? Atau kita konflik. Kita punya sebuah kebutuhan ingin bagaimana cara kita bisa berdamai. Bagaimana kita bisa harmonis kembali. Nah, kita memiliki banyak pergumulan. Belum lagi masalah-masalah pergumulan yang kita alamin secara misteri. Kita nggak mengerti, saudaraku. Kok kenapa ya gue alami begini? Betul nggak, saudaraku? Kita udah baik-baik. Mungkin ya, saudaraku, jalan sudah baik, saudaraku, memperhatiin. Tiba-tiba ada kita diserempet motor. Atau kita misalnya ditabrak oleh mobil, saudaraku. Nah, banyak akhirnya kita mengalami kelumpuhan atau kecacatan dan banyak lainnya. Ada penyakit-penyakit tiba-tiba kita nggak tahu. Kok kenapa saya mengidap penyakit ini? Kok ada benjolan di dalam tubuh saya, saudaraku? Nah, banyak hal dan itu menjadi sebuah pergumulan dalam kehidupan kita semuanya. Jadi pergumulan, saudara, bukti bahwa kita punya namanya kebutuhan, saudaraku. Nah, berapa banyak kadang kita tidak sadar di tengah-tengah pergumulan, ya bukan cuma Anda, saya juga, ya nyata tidaknya Tuhan, itu ya saudaraku, sangat dipengaruhi atau kita ukur dengan apakah Tuhan mampu melepaskan kita atau menjawab setiap situasi masalah yang kita hadapin. Betul nggak, saudara? Maka kita kadang-kadang ingin minta pertolongan Tuhan karena kita terbatas. Betul nggak, saudara? Kita punya keterbatasan, kita punya kemampuan yang nggak bisa ngaku semuanya, saudaraku. Sehingga kita ingin minta campur tangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, saudaraku. Nah, sadar nggak, saudara-saudaraku, di tengah-tengah pergumulan itu, saudaraku ya, sering nggak sih kita suka mengalami yang namanya sesuatu, kadang kita berkata, beruntung. Untung ada yang nolong saya. Atau hoki, saudaraku. Ya memang hoki aja gitu. Betul nggak, saudaraku? Apakah benar kita emang orang yang alami keberuntungan saja tanpa ada pribadi yang bekerja di baliknya? Come on, kita belajar berpikir, saudaraku. Berapa banyak kita juga pernah ngalami yang namanya tiba-tiba ada orang yang tolong kita. Ya, ada orang-orang yang membantu hidup kita, mau mengambil tanggung jawab kita, mau memberikan kebutuhan kita yang tadinya kita nggak punya, diberi sama orang, saudaraku. Nah, apakah kita berpikir itu sebuah keberuntungan? Mari kita baca sama-sama. Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yang tidak nampak, saudaraku, yaitu kekuatannya yang kekal, dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dulu diciptakan. Jadi Tuhan itu tetap berkarya sekalipun nggak nampak, saudaraku. Tapi dia tetap berkarya sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudaraku, itu yang namanya kita mengalami invisible God, ya, Allah yang tidak nampak. Dari zaman perjalanan lama kita bisa melihat banyak sekali
Bagaimana Tuhan memberikan pertolongan bagi bangsa Israel. Bisa kita lihat bagaimana mereka keluar, saudaraku, dari segala kehidupan perbudakan di Mesir. Mereka melewati laut Teberau. Itu kan tangan Tuhan yang bekerja di balik semuanya, saudaraku. Bagaimana tembok Yeriko dirobohkan. Pakai apa? Pakai godam. Enggak pernah roboh, saudaraku. Tapi kok bisa roboh? Ada tangan Tuhan. Kemenangan mengalahkan saudara bangsa-bangsa yang kuat. Itu kan tangan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Mari saudara kita belajar. Sesuatu yang nyata, mari kita sepakat hari ini. Sesuatu yang nyata tidak diukur dengan apa yang dapat kita lihat saja. Setuju nggak saudaraku? Ya, kita nggak bisa berkata yang nyata itu tergantung dia kata tidak. Saudaraku, jadi sesuatu yang nyata tidak harus dia itu nampak. Contoh saudaraku, ketika kita lihat angin saudaraku yang berhembus, dia nggak nampak saudaraku, tapi sangat nyata. Amin saudaraku, saking nyatanya saudaraku, angin itu bisa membuat pohon tumbang saudaraku. Bahkan ada namanya angin puting beliung, kalau ada TV saudaraku, dia berputar membuat rumah porak-poranda saudaraku. Semua loteng-loteng semua kerangkat saudara. Kenapa? Karena memang angin itu punya kekuatan. Walaupun tidak nampak. Demikian, sekalipun Tuhan tidak nampak saudaraku, tetapi Dia tetap nyata karena Dia bekerja di tengah-tengah kita. Ya, kita sadar nggak sadar kita ngalamin tangan Tuhan, pertolongan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kadang kita juga ngalamin namanya ada pikiran-pikiran Tuhan. Berapa baik kita punya ide-ide yang baru, ide-ide yang brilian. Tadi yang kita mentok, kita sulit, susah, tiba-tiba ada ide baru, ada hikmat yang tiba-tiba kita dapatkan sehingga kita bisa membuka sebuah usaha yang baru. Kalau Anda orang bergerak di bidang usaha, tiba-tiba ada ide yang baru, Anda menciptakan karya yang baru. Itu bukankah pikiran-pikiran Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Ya, saudaraku, ada juga yang namanya hati Tuhan, saudaraku. Hati Tuhan itu tanpa kita sadarin itu bisa menjamah hidup kita. Berapa banyak kita kadang dibuat hati jadi lembut, hati yang mau peduli sama orang lain. Betul nggak saudaraku? Ya, tadinya sih Anda nggak peduli sama orang lain, Anda nggak peduli dengan keadaan orang lain. Kok tiba-tiba Anda ingin peduli sih? Tanpa Anda sadarin, itu hati Tuhan. Suami istri yang tadinya konflik, tiba-tiba, masa aku begitu sama suamiku, nggak mungkin aku terus menahan-nahan, aku ingin, udahlah aku pengen deh ngobrol sama dia, aku ingin mengampuni dia. Karena Anda mengalami namanya hatinya Tuhan. Amin saudaraku. Nah, invisible God itu membuktikan sebenarnya Allah itu ada. Bukan hanya keberuntungan, bukan keberuntungan atau hoki. Invisible God. Amin saudaraku. Nah, tapi Allah menggiring kita semua dari tadi yang tak nampak. Nah, saudaraku, Allah mulai menyatakan dirinya melalui apa, saudaraku? Melalui kelahiran Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Melalui kelahiran Yesus, Dia membuktikan bahwa Yesus adalah visible God, Allah yang nampak. Amin, saudaraku, Allah itu mendengar, saudara. Allah itu menjawab setiap pergumulan hidup kita. Yuk, kita buka Keluaran 3 ayat 7-8. Visible God, Allah yang terlihat. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Tuhan perhatiin loh saudaraku. Kesengsaraan kita itu Tuhan, pergumulan kita itu Tuhan perhatiin. Siapa bilang gak diperhatiin? Ya, aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun. Tuhan bertindak. Tuhan mendengar, Tuhan mendengar dan Tuhan merespon, menjawab, dan Dia bertindak untuk membebaskan kita dari segala masalah pergumulan yang kita hadapin. Wow, melepaskan mereka tangan orang Mesir, menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu madu, bukan pas-pasan tapi dituntun Tuhan sampai berlimpah-limpah. Tuhan gak cuma sekedar membuat engkau sembuh, menjawab kebutuhanmu, tapi Tuhan ingin membuat engkau lebih lagi, saudaraku. Itulah rencana Tuhan buat kehidupan kita. Kelahiran Yesus untuk membuat kita berlimpah-limpah, bukan cuma sekedar menjawab. Kalau hari ini engkau punya pergumulan, saudaraku, mari expect, saudaraku, yang besar. Tuhan bukan cuma sekedar menjawab kebutuhanmu, pergumulanmu, tapi Tuhan ingin membuat engkau berlimpah lebih daripada apa yang kau gumulkan. Haleluya.
Amin saudaraku. Yesus lahir saudaraku. Karena Tuhan ingin memberikan, menyatakan kepada kita manusia bahwa dia itu nyata. Dari yang tadi kita bilang beruntung-beruntung, ya, hoki-hoki. Saudaraku, ya, invisible God menjadi visible God melalui kelahiran Yesus Kristus. Amin saudaraku. Yuk, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Kelahiran Yesus itu nyata, dicatat dalam sejarah saudaraku. Dan tidak ada orang yang bisa menghapuskannya. Bahkan tahun kita itu bergantung dengan kelahiran Yesus saudaraku. Haleluya. Amin saudara. Dan itu sebabnya saudaraku, mari kita maknai benar-benar. Kita pahami bahwa kelahiran Yesus itu ingin menyatakan tengah-tengah kehidupan kita semua. Dari segala perjalanan kehidupan kita. Yang kita pikir bahwa semua itu seperti nggak nampak. Tapi Tuhan tuntun kita semuanya. Sampailah satu titik kita melihat Allah yang nyata di dalam Kristus Yesus. Kita lihat di dalam Yesus berdiam segala keilahiannya saudaraku. Lihat ketika Yesus ada di muka bumi saudaraku. Dia melayani banyak orang. Oh, penuh kasih saudaraku. Ya, dia menolong banyak orang. Bahkan dia menyembuhkan banyak orang sakit saudaraku. Men saudaraku, ya, demikianlah Allah yang menjadi manusia nyata sekali saudaraku. Di tengah-tengah itu banyak mujizat, banyak tanda-tanda heran yang dikerjakan Yesus. Karena Allah nyata benar-benar di tengah-tengah kehidupan kita. Haleluya. Amin saudaraku. Nah sekarang pertanyaannya. Bagaimana Allah yang nyata di dalam Kristus Yesus itu bisa hadir di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bukan lagi cuma sekedar keberuntungan atau hoki-hokian. Bukan lagi cuma sekedar kita melihat tangan Tuhan. Bukan lagi kita cuma sekedar mengalami yang namanya pikiran Tuhan atau hati Tuhan. Tapi kita ingin mengalami yang namanya kepribadian Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Yuk mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Ibrani 11 ayat 6. Amin. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudaraku, jawabannya adalah kita perlu berpaling untuk bisa mengizinkan Allah yang nyata itu ada di dalam kehidupan kita, supaya kita berhadapan dengan Tuhan. Amin saudaraku. Supaya kita benar-benar bisa bersekutu dengan Tuhan saudaraku. Amin. Nah, apa itu kata berpaling? Ya, saya bicara 3 hal berpaling. Pertama, kalau engkau ingin berpaling saudaraku, kita belajar untuk melupakan. Yuk, lupakan semua apa yang ada di masa lalu. Lupakan semua kepahitanmu, semua kekecewaanmu, segala sesuatu yang orang perbuat, mungkin banyak hal yang sudah engkau alami dalam kehidupanmu. Itu membuat kamu kecewa, membuat kamu marah, membuat kamu kesal. Saudara, mau gak engkau melupakan semua memori masa lalu? Kita semua gak pernah bisa berpaling kepada Tuhan kalau kita gak melupakannya, saudara. Yang kedua, kita belajar yuk menanggalkan. Bukan cuma melupakan, tapi kita juga belajar untuk menanggalkan. Tanggalkanlah segala dosa kita. Segala hal yang mengikat kehidupan kita. Yuk kita tanggalkan semua kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat yang melekat. Segala keegoisan kita, emosi, kejahatan, hawa nafsu, segala pemberontakan. Yuk kita tanggalkan. Dan kita mau sungguh-sungguh berpaling kepada Tuhan. Supaya kita memperoleh kehidupan yang baru saudaraku. Yang ketiga, kita perlu yang namanya mengarahkan. Berpaling artinya kita mengarahkan kehidupan kita kepada Yesus yang kekal saudaraku. Waktu kita mengarahkan, kita benar-benar mau menjadikan Yesus sebagai fokus, sebagai pusat di dalam kehidupan kita, di dalam perbuatan kita, di dalam setiap tindakan-tindakan kita. Kita nggak lagi mendua hati, ya kita berkata, Tuhan cukup bagiku. Amin saudaraku. Mari kita belajar untuk berpaling kepada Allah.
supaya kita mengalami banyak kenyataan-kenyataan bahwa Allah itu sungguh mampu membawa kita, membebaskan kita, melepaskan kita dari setiap pergumulan hidup kita. Saya closing, saudaraku. Ya, Yohanes 20 ayat 16. Ya, ada sebuah cerita ketika Yesus ya bangkit dan dia menghampiri ya perempuan yang bernama Maria. Kita lihat yuk. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling, saudaraku. Maria, pas Yesus berbicara, dia berpaling. Amin. Dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, kata Maria. Artinya guru. Nah, saudaraku, ya mungkin selama ini kita sudah banyak mengalami, ya mungkin bahasa Anda keberuntungan, ya hoki, ya invisible God dalam kehidupan kita. Ya. Tapi saudaraku, pertanyaannya, maukah Anda belajar? Ya, bukan cuman mengalami invisible God. Mau nggak kita berpaling seperti Maria, menoleh dan menghadapkan diri kita kepada Yesus, supaya kita mendapatkan seluruh pribadi Allah itu tinggal diam dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Biarkan hari Natal ini, lahirnya Yesus ke dunia, membuat kita pun mengizinkan Yesus lahir di hati kita semuanya. Haleluya. Saya percaya ketika Yesus lahir di hati kita, semakin nyata perbuatan-perbuatan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Pergumulan-pergumulan kita, masalah-masalah kita, kesusahan-kesusahan kita. Dia Allah yang nyata membebaskan kita, melepaskan kita, menolong kita, memperhatikan kita atas kesusahan yang kita alami. Saya berdoa, saudaraku, supaya kita benar-benar mengalami Tuhan itu nyata di tengah-tengah hidup kita. Mari kita, saudaraku, bangkit berdiri semuanya. Mari kita renungkan. Kita buka hati kita, datang sama Tuhan. Kita datang merindukan Tuhan. Saya percaya, saudaraku, jika engkau di tempat ini, saat ini, saudaraku, engkau mendengarkan firman Tuhan ini, dan engkau belum pernah mengalami Yesus, engkau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini saya mau engkau juga boleh menaruhkan tangan kananmu di dadamu, dan saya akan berdoa buat hidupmu. Biar Allah yang nyata di dalam Yesus Kristus itu boleh lahir di hatimu. Bapakku berdoa bagi setiap orang yang menaruhkan tangan kanannya di dadanya, Tuhan. Aku berdoa biar engkau lahir di hati mereka, Tuhan. Biarkan Natal ini, Tuhan, membuat Tuhan setiap orang-orang Tuhan yang merindukan engkau, Tuhan, mereka boleh mengalami kenyataan realita Allah, bahwa Allah itu nyata di dalam hidup mereka. Engkau jamah, Tuhan, penuh hidup mereka, dan biarlah setiap apapun tantangan, masalah, pergumulan, engkau yang jawab. In the name of Jesus. Haleluya. Saudara, saya juga ingin mau setiap kita semuanya, Anda yang sungguh-sungguh mau kembali berpaling kepada Tuhan. Mungkin Anda sudah banyak mengalami invisible God dalam hidupmu, tapi engkau belum pernah menyerahkan hidupmu. Engkau belum pernah sungguh-sungguh mengarahkan hidupmu sepenuhnya kepada Yesus. Hari ini, saudara, saya ingin berdoa buat hidupmu. Taruh tangan kananmu di dadamu. Tuhan, aku berdoa bagi setiap orang yang menaruhkan tangan kanan di dadanya, Tuhan. Mereka berkomitmen, Tuhan, untuk sungguh-sungguh, Tuhan, mau mengarahkan hidup, mau berpaling kepada Engkau, Tuhan. Mau berkomitmen, tidak lagi mendua hati, mau sungguh-sungguh mengikut Engkau, Tuhan. Aku memberkati mereka hari ini, Tuhan. Biar kekuatan Tuhan, kasih Tuhan menjamah mereka, Tuhan, memulihkan hidup mereka. Aku percaya, Tuhan, mereka dipakai Tuhan luar biasa. In the name of Jesus. Haleluya. Dan saudara, mari kita semua yang punya pergumulan, punya kerinduan, punya harapan untuk Yesus bekerja di tengah-tengah hidup kita. Kita ingin membuktikan bahwa Allah itu nyata dalam hidup kita. Apapun pergumulanmu, engkau boleh angkat tanganmu, engkau datang di hadapan Tuhan. Bapakku berdoa buat setiap orang yang mengangkat tangan mereka, Tuhan. Hari ini aku berdoa, Tuhan, dengan segala pergumulan, masalah yang kami hadapi, Tuhan. Kiranya Allah menjawab, Allah merespon, Allah bertindak. In the name
name of Jesus, Engkau sanggup, Engkau berkuasa, apapun yang mereka rindukan dalam nama Yesus terjadi. Hari ini juga terjadi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berkata Allah itu nyata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan, diberkati hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkati kedua orang tuamu, ayahmu, ibumu, diberkatilah saudara-saudaramu, diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, diberkatilah anak-anakmu, pekerjaanmu diberkati usahamu, diberkati sekolahmu, diberkati kuliahmu, diberkati waktu engkau masuk, waktu engkau keluar, waktu engkau duduk, waktu engkau berdiri, diberkati setiap rancangan-rancanganmu, setiap ide-ide yang Tuhan taruhkan dalam hidupmu. Sesungguhnya Tuhan akan mempromosikan, mengangkat engkau agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal. Pada November 2019, mama saya dipanggil oleh Tuhan. Dan Mei 2020, papa saya kembali dipanggil oleh Tuhan. Jujur, keadaan ini membuat saya sangat terpuruk. Saya juga merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Setelah kami kehilangan kedua orang tua kami, saya harus berperan sebagai ayah, ibu, dan kakak untuk adik-adik saya. Keadaan ini jujur gak mudah buat saya. Untuk sebagian orang mungkin banyak yang akan melakukan bunuh diri, menggunakan obat-obatan, dan juga ikut pergaulan yang buruk. Tetapi saya masih berdiri di sini sampai tahun 2021 ini dengan penuh dengan sukacita. Saya bersyukur Tuhan benar-benar nyata, God is real melalui orang-orang yang ada di sekitar saya. Ada adik-adik saya yang selalu mendukung saya dengan penuh. Ada tulang saya yang selalu mencukupkan kebutuhan saya. Ada Kak Imia sebagai kakak pemurid saya yang selalu menghubungi saya dan memperhatikan saya. Dan juga ada teman-teman dari Komsel Bref yang selalu mendukung saya juga. Keadaan ini jujur membuat saya sangat terpuruk. Tapi saya tidak mau berlarut-larut di dalam kesedihan saya. Saya percaya pada firman Tuhan yang berkata, walaupun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, tetapi Tuhan menyambut engkau. God is real, saya percaya Tuhan akan pakai orang-orang di sekitar saya untuk memberikan kekuatan yang baru bagi saya. Dan saya mau terus belajar untuk selalu bersukacita di dalam kondisi kehidupan saya. Saya adalah siswa kelas 3 SMA dan saya anak ketiga dari 6 bersaudara. 3 tahun belakangan ini adalah tahun yang cukup berat untuk saya lewati. Tahun 2019, saya harus cuti sekolah selama 1 tahun karena suatu masalah yang terjadi saat itu. Saat itu saya merasa down, saya merasa saya tidak punya masa depan, saya berpikir saya kehilangan harapan, saya kehilangan teman-teman saya kehilangan karir di sekolah yang sudah saya bangun, dan saya merasa ketertinggalan. Tapi puji Tuhan tahun 2020, Tuhan kasih kesempatan untuk saya bersekolah lagi walaupun harus mengulang 1 tahun di kelas 11. Hari pertama di mana saya masuk sekolah, hari yang harusnya menjadi hari yang bahagia, papa saya dipanggil Tuhan. Dan itu sangat membuat saya terpukul. Tidak sampai situ, saya kehilangan banyak sosok selain papa yang pergi dari kehidupan saya. Dan itu membuat saya merasa sangat kesepian dan sangat sedih. Karena ada 3 orang adik saya yang harus saya pertanggungjawabkan, tapi Tuhan sangat baik. Tuhan tempatkan saya di tengah orang-orang yang mau selalu mendukung saya dan menerima hidup saya. Tuhan ada dalam setiap musim kehidupan saya. Sampai hari ini saya bisa berdiri kuat untuk adik-adik saya adalah bukti besar bahwa Tuhan nyata dalam kehidupan saya. Tuhan menempatkan saya di tengah orang-orang yang selalu mendukung dan menerima hidup saya. Saya bisa bersekolah sampai hari ini, walaupun tanpa dukungan kedua orang tua saya, tanpa dukungan kedua abang saya masih bisa menjalani hari-hari saya dengan baik, saya bisa pelayanan dengan baik, saya masih bisa makan dan tidur dengan baik. Itu semua bukti nyata bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan saya.
Wow, pesan yang luar biasa sekali hari benar ini. banget Kak Rani. Allah sungguh hadir, Allah sungguh ajaib, dan Allah sungguh nyata hadir di tengah-tengah hidup kita. Yes. Amen. Nah, tidak terasa Kak Rani kita sudah berada di penghujung acara Kids Natal kita. Sudah selesai Yes, ibadahnya. benar banget Kak Rani. So, Unsayable People, selamat menikmati momen-momen Natal bersama keluarga. Sampai jumpa kembali and Merry Christmas!